persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya saat ini kita berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan akan melawat setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, kita tundukkan kepala kita mulai berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa kepada setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau melihat setiap hati yang haus, Engkau melihat hati kami begitu rindu kepada Engkau. Kami datang dengan semangat yang baru untuk menyembah Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau akan bertata di setiap pujian kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat suara kita. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan. Dalam lagi dengan segenap hati nyanyikan dari awal. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air.
jiwaku rindu Engkau, ku memandang Yesus di tempat kudus-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Oh, ku berdiam di bawah naungan sayang-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Oh, mari kita mulai naikkan doa kita. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup kami Yesus. Engkaulah sumber kekuatan pengharapan dalam hidup kami. Engkau sumber segalanya ya Bapa. Kami hanya rindu menyembah Engkau. Di bawah naungan sayap-Mu Engkau akan membawa kami naik ya Bapa. Mari semuanya lebih sungguh. Sebab kasih sayang-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atas jiwaku. Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih sayang-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih sayang-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atas jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Oh, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atas jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu.
dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Daku dari kasih-Mu. Daku dari kasih-Mu.
Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, kami minta Tuhan dalam menara doa ini, Tuhan sendiri akan memperbaharui setiap hati kami, perbaharui setiap pikiran kami ya Tuhan. Ajar kami bisa ya Tuhan, tersungkur berlutut di hadapan-Mu ya Tuhan. Beri kami kemampuan untuk bisa masuk hadirat-Mu dengan menyembah-Mu. Tuhan, sucikan, kuduskan setiap hati kami semua. Jamah setiap kami ya Tuhan. Jamah tiap kami ya Roh Kudus-Mu. Urapi kami semua dengan urapan yang baru ya Tuhan. Ubah kami Tuhan, Dia hanya selalu anak domba Allah. Ku siap berteluh, hanya Dia ku sembah. Dia hanya selalu anak domba Allah. Ku siap berteluh, hanya Dia ku sembah. Tuhan, urapi hamba-Mu tidak menyampaikan pesan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau belajar ya Tuhan untuk bisa ya Tuhan menghampiri Tuhan. Ya Tuhan, di dalam keheningan kami, di dalam ketenangan kami. Bapakku berdoa dalam nama Yesus, beri kami kemampuan untuk bisa menguasai diri, jadi tenang, supaya kami bisa berdoa ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami minta Tuhan, biarlah Engkau pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, percayakan kami ya Tuhan, perkara-perkara yang lebih besar lagi. Tuhan, kami siap Tuhan, ya Tuhan, untuk menangkan jiwa-jiwa. Kami siap Tuhan melihat banyak orang bisa datang ke Tuhan, hidup mereka diubahkan,
Bapa, aku berdoa, biarlah ya Tuhan, Engkau jamah tiap kami semuanya ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang dalam pergumulan hari-hari ini, Tuhan berikan iman untuk disembuhkan. Berikan iman untuk bisa melihat Tuhan melakukan pemulihan, mujizat dalam kehidupan mereka. Beri kami percaya, hati yang percaya. Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan sanggup untuk mengangkat kami dan membawa kami naik ke tempat yang lebih tinggi ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan turunkan ya Tuhan hikmat-Mu, roh hikmat, roh pewahyuan, pengertian ya Tuhan setiap kami. Kami ingin Tuhan kenal Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu tidak menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Puji Tuhan kita bisa sama-sama kumpul di ruangan Holy Spirit. Semua para pendoa kumpul semua dan juga semua kita hamba-hamba Tuhan. Juga saya bersyukur saudara yang mengikuti secara online tanpa kita terasa. Saudara sudah hampir 6 tahun kita menara doa online setiap hari. Ya saudaraku, disinilah tempat kita sama-sama doa bareng. Saudaraku nyembah, kita berdoa dan kita belajar di kaki Tuhan. Nah hari ini saya ingin sharingkan saudaraku satu tema yaitu tentang dalam minggu ini saya bahas tentang doa, seri berdoa. Ya kan dalam satu pengertian yang baru, insight yang baru, pewahyuan yang baru. Saya berikan judulnya adalah menemukan Tuhan. Ya, dalam apa? Dalam keheningan. Saya mau bilang slowing down. Ya, dunia ini kayaknya mau buru-buru ngomong juga ada buru-buru, ngegas semua gas. Kadang-kadang juga kecepatan kadang-kadang akan menjadi satu kesia-siaan, bahkan membuat kita nabrak sana nabrak sini jadi celaka. Kalau kita nggak bisa kendalikan kecepatan itu, atau kecepatan itu nggak tahu arahnya kemana. Nah seringkali ada waktu di mana hidup kita itu harus coba tenang. Saya melihat begini saudaraku ya. Kenapa kita perlu belajar tentang keheningan. Ya, bicara keheningan itu bicara nggak berisik. Ya, tenang, tanpa suara. Biasanya di tempat yang hening, saudara, di tempat keheningan itu pasti ada kedalaman. Betul nggak saudara? Coba di laut yang begitu dalam, di dalam, saudara kalau pernah diving tempat yang dalam itu hening. Tapi yang di atas permukaan apa? Berisik banget dengan deburan ombak dan lain sebagainya. Ya kan? Bicara keheningan, saudara, itu bicara tentang bukan cuma kedalaman, tapi belajar untuk tenang. Tenang. Apa saudara? Tenang. Kadang-kadang kita harus perintahkan juga ya diri kita, jiwa kita, tenang. Kalau kita nggak pernah latih tentang tenang, nanti kalau dengar apapun, kena apapun, lihat apapun, itu jadinya tidak tenang. Simpel ya saudara ya. Sedangkan kekuatan, kuasa Allah itu bekerja. Bukan pada waktu kita berisik loh. Bukan waktu kita tuh sepertinya kayak kalap. Wah, enggak. Waktu kita tenang. Yesus menghardik badai pada waktu kapan? Dia kata tenang. Saya bisa ngerti. Dari situlah Rasul Petrus menulis di suratnya waktu dia tua. Kata-katanya apa tentang tenang? Ya kan? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu dia bilang, kuasailah dirimu jadi tenang. Tujuannya untuk apa? Supaya kamu bisa, bukan doa itu langkah awal. Untuk kemana? Untuk masuk
ruangan Maha Kudus. Kan ada langkahnya. Pelataran, ruang pelataran itu ruangan berisik. Itu ruangan doa berisik. Kalau saudara masih kehidupan, ini kan kehidupan doa kita menentukan kedalaman hubungan kita dengan Tuhan kan. Coba perhatikan kehidupan doa kita. Banyak berisiknya kalau doa atau banyak tenangnya. Kalau masih berisik soalnya belum ketemu Tuhan loh. Karena kalau di bait Allah itu kan ada 3 ruangan tuh. Di pelataran tuh berisik, suara orang lalu lalang, suara orang nego, suara orang segala macam. Itu suara berisik. Belum lagi suara binatang yang ngembek, yang apa segala macam. Belum lagi suara binatang yang disembelih. Itu di pelataran berisik. Tapi itu penting untuk penyucian. Katakan amin saudara. Baru masuk kepada ruangan kudus. Di situ ada apa saudaraku? Kan ada meja roti sajian, ada terang pelita kandil itu terang. Itu bicara tentang apa saudaraku? Ya kan kebuka nih. Ngerti tentang kebaikan Tuhan. Lalu ngomong apa? Ucap syukur. Ada pujian. Kan firman itu kan semua. Kalau udah ini sampai itu kan doa, pujian, ucapan syukur di ruangan kudus. Lalu kalau udah masuk ruangan Maha Kudus, penyembahan. Perhatikan saudara, orang. Jadi makanya saudaraku, tidak semua orang bisa nyembah. Tapi semua orang bisa memuji, mengucap syukur dan berdoa. Pasti bisa. Karena untuk sampai level penyembahan, saudara syaratnya harus apa? Kuasai diri, jadi tenang, hening. Baru bisa doa. Doa yang dimaksud adalah ini titik awal doa. Langkah awal pertama masuk ke ruangan Maha Kudus, ketemu Tuhan dalam penyembahan. Adalah apa saudara? Doa. Setelah doa saudara kuatkan doanya dengan apa? Pujian dan ucapan syukur. Lalu kuatkan lagi untuk bisa masuk menyembah, ada kekuatan. Itu dengan apa saudara? Lewat pujian penyembahan ini masuk. Nah hari ini kita akan belajar saudaraku. Jadi saya ingin mau dapetin gini, slowing down. Apa arti slowing down? Saudara, memperlambat. Mengurangi kecepatan. Ngomong, gak usah buru-buru. Kadang-kadang ngegas-ngegas. Slowing down. Katakan slowing down. Slowing down. Turunkan temponya, nadanya. Turunkan dulu. Baik secara fisik, mental, ritme hidup. Slowing down. Dari situ nanti saudara bisa dapat hikmat. Tuhan bicara. Amin. Oke, saya masuk ya dengan ayat ya. Saudara kita belajar ya. Sudah siap? Saya mulai dengan tenang dulu. Karena kan saya mau belajar, kita belajar tenang. Ini saya dapetin. Cukup lama saya sudah dapat ini. Saya coba jalanin dulu praktek. Saudaraku, memang gak gampang. Coba sudah tenang duduk depan Alkitab. Alkitabnya dalam bentuk iPad atau buku. Diem. Setelah doa keras. Bahasa roh keras-keras. Diem, coba bisa fokus ke Tuhan. Ya latihannya mungkin 3 menit dulu, 5 menit. Nanti akhirnya kau bisa berjam-jam, itu nikmat. Itu target daripada khotbah hari ini. Saudara bisa katakan amin. Kita lihat kedewasaan seseorang secara fisik aja. Saya melihat anak-anak saya aja, pertumbuhan anak-anak saya. Anak-anak kita, kami. Saya lihat Sasa dan Joel. Waktu dia masih masa-masa 1 sampai 5 tahun sampai 7 tahun. Itu gak tenang. Berisik, pergi sana segala macam. Pas dia menginjak sudah memasuki SMP ke SMA. Jarang ngobrol, tenang. Saya ngerti. Betul gak saudara? Nah sekarang secara rohani pun gitu. Orang yang rohaninya masih anak-anak. Biasanya saudara. Apapun dia ingin, ucapkan itu. Dia mau sampaikan. Apa yang dilihat, apa yang didengar. Pokoknya dia mau omongin. Dia mau sampaikan. Mau kasih tahu dunia. Ntar dia semua beritahu. Tapi kalau semakin dewasa, udahlah.
cukup untuk disimpan. Nah, makanya kekuatan Maria bisa percaya dan berharap sama Tuhan. Karena dia suka simpen perkara-perkara rohani. Baik firman maupun pengalaman rohaninya. Tenang dia. Diem dia. Sehingga dia punya kekuatan bukan cuman bisa mengandung dan melahirkan Yesus, membesarkan Yesus, bahkan sampai ke kayu salib. Kalau nggak punya kekuatan dalam hening berat. Contoh Petrus yang hebat sekali kan, emosional meledak-meledak, nggak kuat. Saudara mau kuat, katakan amin. Ada satu ayat firman Tuhan, kita baca yuk. Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman. Jadi doa dalam keheningan bukan seberapa panjangnya kata-kata doa kita naikkan ke hadapan Tuhan. Atau seberapa cepatnya kita doa. Tetapi seberapa dalamnya. Untuk bisa sampai kepada kedalaman, saudara dan saya harus menanti-nantikan Tuhan. Dan mengharapkan apa? Firman. Jadi doa harus sampai kepada dapat firman. Tuhan bicara. Ini yang ngubah kita. Ada banyak orang, mohon maaf. Bahkan dia pakai label, aku ini seorang pendoa. Tapi kenapa kok hatinya jauh dari Tuhan? Jauh dari firman. Hatinya kok, ya saya mau bicara tidak rohani. Tidak ada akar, tidak ada buah roh. Karena akar hatinya nih. Nah di situ kata kuncinya di apa? Menantikan Tuhan, mengharapkan firman. Nah di ayat 6 katakan, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan apa? Diulang sampai ulang-ulang. Jadi saudara, seorang hamba Tuhan, orang percaya, pendoa, kita bilang kita semua pendoa. Kata kuncinya adalah kalau kita bisa menjadi tenang, nantikan, kalau kita nantikan Tuhan, syaratnya apa? Tenang, sabar, kuasai diri, percaya, betul gak? Ada pengharapan, itu hal menantikan, saudaraku. Ini yang luar biasa. Nah, Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 katakan apa? Dia memberi kekuatan kepada yang apa? Yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Perumah teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang apa? Menanti-nantikan Tuhan. Mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pertanyaannya gini, bagaimana menemukan Tuhan dalam keheningan? Yang penting kan gitu. Doa itu harus sampai kita ketemu Tuhan. Nah nanti di hari-hari seri yang berikutnya saudara kita akan bahas gini. Doa tuh saudaraku ya, bukan cuma sekedar kita minta. Ya saudara, kita minta, kita bicara sama Tuhan apa yang jadi kebutuhan kita. Tapi kita harus masuk kepada apa? Cari. Sampai kita ketemu dengan Tuhan. Lalu ketuk. Ketuk ini bicara tentang apa saudara? Kalau awal kita jadi Kristen, kita buka hati kita untuk Tuhan masuk. Tapi kalau kedewasaan rohani itu bicara tentang apa? Kita nantikan Tuhan membuka hatinya. Untuk kita bisa masuk dalam dia. Kalau udah sampai di situ, saudara, ini kedewasaan rohani. Yang selalu berkata, bukan kehendakku Tuhan. Bukan rencanaku, bukan rancanganku. Tapi kehendakmu. Kedekatan itu. Kenapa bisa ngomong gitu? Karena dia peka, tahu, suka dengar suara Tuhan. Dia tahu. Kalau orang yang masih maksakan terus. Konflik dengan kehendaknya, konflik dengan pikirannya sama orang lain. Wah kecewa terus. Itu tanda. Belum sampai kepada level yang ketiga. Nanti kita akan bahas. Saudaraku. Nah itu harus kita bahas dulu tentang yang keheningan dulu. Belajarnya ke situ. Bagaimana caranya? Pertama, saudara, saya ulangi lagi. Pertama adalah kita harus belajar berhenti terburu-buru.
Makanya kalau mau ketemu Tuhan ya memang udah gak ada cara lain. Harus ada satu waktu tertentu, di tempat tertentu, saudaraku, ya kan? Ya memang hanya untuk ketemu Tuhan, gak ada agenda lain tuh. Katakan amin. Kalau kita nganggep Tuhan itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan hanya sebagai sambilan, nggak penting-penting banget, bisa disambil gitu kan, kita nggak akan pernah bisa ketemu Tuhan. Ya, makanya hadirat Tuhan itu bukan tempat untuk singgah dan terburu-buru, gitu saudara. Karena Tuhan tuh nggak bisa didesak dengan jadwal kita. Aku udah banyak sekali jadwal nih, harus cepet nih, segala macam. Enggak. Sering kali kita memperlakukan, saya tulis ini, hadirat Tuhan itu seperti pit stop balapan F1. Masuk secepat mungkin, ganti ban secepat mungkin, isi bensin secepat mungkin, tancap gas lagi. Semua kayak begitu, cepat. Tetapi hadirat Tuhan datang, ya kan? Kepada mereka yang mau apa? Tinggal tetap. Bukan singgah buru-buru. Katakan amin. Saudara mau gak sampai ke level ini? Dalam doa pribadi, dalam apa segala macam. Mau gak saudara? Katakan amin. Ya. Saya pernah nanya sama teman-teman. Sering saya nanya kalau saya khotbah di luar ya. Pak, kenapa khotbahnya jam ibadahnya harus dikurangin? Oh, itu karena Covid dulu. Covid aja kita cuma 1 jam. Oh, Covid. Sekarang udah gak Covid kan? Enggak. Kenapa gak dikembalikan zaman sebelum Covid? Ya kita pikir semua sibuk ya, banyak acara. Jadi kita bisa ngerti. Bukan berarti yang ibadahnya lama itu lebih bagus. Belum tentu juga. Poin yang saya mau ngomong adalah, ya kan saudaraku, kalau kita berpikir, ya kan, ketemu Tuhan, ya kan, aku gak mau batasin diri, batasin waktu, batasin apapun. Saudara akan dapetin banyak keuntungan. Ini ayat ini jadi rema buat saya. Mazmur 40 ayat 2 dan 4. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Ketika pemasmur bilang aku sangat menanti, dia hening, dia tenang, dia doa, bukan doa mujinya sampai masuk ke dalam penyembahan. Makanya saya bilang ini doa dalam keheningan itu maksudnya penyembahan. Makanya satu ya saudara ya, iblis itu selalu berusaha untuk mencuri, bukan handphone kita, bukan uang kita. Yang dia mau curi apa? Penyembahan kita. Ketika orang Kristen, orang percaya penyembahannya dicuri, maka semuanya selesai. Habis semua. Untuk bisa hancurkan Ayub, hal pertama yang dihancurkan iblis adalah apa? Wadah penyembahannya. Kambing, domba, lembu, sapi. Ikut tempat untuk menyembah. Betul tidak? Itu dulu dihabisin. Baru bisa ada akses untuk bunuh 10 anaknya. Bikin dia sakit. Saudaraku, hati-hati. Untuk bisa menyembah. Saya perhatikan, saudara. Enggak cukup dengan mulut. Dengan tangan, dengan kaki. Menyembah itu dengan apa saudara? Bukan dengan pikiran. Dengan apa? Hati. Roh. Hati. Makanya dia akan rusak hati kita dengan kekecewaan, kepahitan, kesombongan. Iri hati, keserakahan. Dia jejelin itu dah. Paling penting, nampaknya kita bisa nyanyi, nyembah dan rasa hadirat Tuhan. Sebenarnya itu tidak. Orang bisa doa, walaupun hatinya gak kudus. Orang bisa muji walaupun hatinya, tapi orang gak mungkin bisa nyembah kalau hatinya tidak kudus. Saya katakan amin.
Nah itu ya makanya pemazmur bilang, aku sangat menanti-nantikan dinyembah. Apa hasilnya? Tuhan menjenguk aku. Kalau kita dijenguk artinya apa? Kita dihibur sama Tuhan. Tuhan mau bilang kamu gak sendiri loh, ada aku. Ia mendengar teriakku minta tolong. Dia dengar teriakku minta tolong. Kalau kita bisa nyembah, ini loh berkatnya. Terus apa lagi? Dia mengangkat aku dari apa? Lubang kebinasaan. Saudara, mungkin kita seberapa dalam kita jatuh dalam lubang itu. Perhatikan saudara. Kalau saudara bisa nyembah dia. Perhatikan. Kasih Tuhan jauh lebih dalam. Dan kasihnya bisa mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi. Dia bilang apa saudara? Ia menempatkan kakiku di atas apa? Bukit batu. Memantapkan langkahku. Jadi saudara dan saya bisa berdiri di tempat yang tinggi. Dan tidak mungkin jatuh. Karena apa? Sombong. Banyak orang bisa diangkat Tuhan dari lubang. Naik ke atas tempat tinggi. Waktu ada tempat tinggi dia jatuh. Karena dia gak punya kekuatan kaki untuk berdiri di tempat tinggi. Kenapa gak punya kekuatan? Sombong. Lupa kebaikan Tuhan. Saudara saya dapat jadi. Orang yang nyembah sulit untuk menyembah dirinya. Seorang penyembah tidak akan mungkin bisa nyembah dirinya. Semakin dalam kita nyembah. Saudaraku, semakin rendah hati kita. Semakin tenang kita. Gak pusing. Terus apalagi saudara? Ia memberikan apa? Nyanyian baru. Setelah diangkat tinggi. Di tempat tinggi itulah Tuhan berikan nyanyian baru. Waktu Tuhan kasih nyanyian baru. Saudara, apa yang terjadi? Untuk memuji. Banyak orang bukan denger loh. Orang apa? Namanya orang nyanyi biasanya didengar apa dilihat? Saudara menikmati penyanyi yang menyanyi dengan mendengarkan atau melihat? Dengar. Tapi ini unik. Alkitab ini. Banyak orang akan melihat dan mencari takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Ini bicara tentang apa saudara? Dia lihat kesaksian hidup saudara dan saya. Sebagai seorang penyembah, seorang pendoa. Dulu aku tahu dia ada di lubang kebinasaan. Dia bersaksi, dia diangkat oleh Tuhan tinggi-tinggi. Waktu dia diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan, aku lihat rendah hati, murah hatinya dapat, belas kasihannya, sabarnya dapat, lembutnya dapat. Lalu ketika dia mulai naikkan nyanyian pujian, memuji Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan, banyak orang lihat perbuatan Tuhan, lalu percaya. Ini kan pendoa-pendoa atau penyembah yang masuk ruangan Maha Kudus. Kalau sampai di pelataran jangan berisiknya doang. Pasti selalu gelagapan ngadepin apapun. Makanya saudara ada satu kata daripada Corrie ten Boom. Dia ngomong begini, ini seorang pendoa. Saudara, ketergesa-gesahan bukan dari Tuhan. Ketergesa-gesaan itu gangguan dari untuk mencuri sukacitamu. Kalau saudara mau berangkat ya, pesawatnya jam 12 siang. Kira-kira persiapan saudara itu jam berapa? Kalau saudara baru mandi jam 10. Pas mau dandannya lagi 15 menit. Pasti saudara tergesa-gesa. Ada sukacita enggak? Pasti ada sukacita. Macet lagi. Ngerti? Maunya marah aja. Kalau orang udah levelnya gampang marah, gampang tersinggung. Tidak hening nih. Saya tidak hening kalau saya mudah marah, mudah tersinggung. Nggak dalam penyembahannya. Mana caranya tenang? Kedua adalah apa? Doa adalah apa? Relasi. Ya, doa adalah apa? Bukan, saya pakai istilah biar lebih enak. Ada I-nya. Bukan produksi. Maksudnya apa? Banyak kita terjebak dengan mentalitas apa?
Target. Hasilnya apa? Mana buktinya? Kita merasa bahwa doa itu, kita merasa doa yang sukses itu, doa itu sukses kalau kita sudah merasa, sudah berdoa 1 jam. Sudah isi menara sehari 4 jam. Lega. Kau berapa isi menara? Saudaraku. Atau sudah selesaikan semua daftar permohonan dari A sampai Z. Saya mau bilang gini, doa itu bukan untuk sekedar menghasilkan sesuatu lini produksi. Tapi doa adalah apa? Relasi. Dimana kita dengar Tuhan, Tuhan dengar kita. Tapi kita lebih banyak dengar Tuhan. Kita mau ketemu, kita mau nikmatin. Nikmatin Tuhan, nikmatin kasihnya, kebaikannya. Sampai dia bisa ngubah kita jadi orang baik dan orang yang penuh kasih. Kita gak akan pernah bisa jadi baik, jadi penuh kasih. Kalau kita gak pernah nikmatin itu dalam penyembahan. Ngerti gak saudara? Yang kikir tetap kikir, yang kasar tetap kasar aja. Saudara, itu penting di sini. Makanya Tuhan bilang begini, Matius 11 ayat 28-29. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan apa? Berikan kelegaan pada kamu. Kelegaan kan ketenangan, betul ya saudaraku? Ya kan? Terus ayat 29, gimana caranya? Kenapa kok berikan kelegaan? Karena di dalam waktu kita ketemu Tuhan, datang ke Tuhan, di situ ada hubungan, relasi. Dia bilang apa? Pikulah kuk yang kupasang. Saya bisa bayangkan kuk apa? Kuk itu kan kayu 2 untuk memasang 2 ekor lembu. Saya tahu ya, taruh di sini untuk membajak. Jadi lembu yang senior dengan lembu yang junior. Dia kerja bareng. Itu namanya relasi. Kerja untuk kerajaan. Kerja untuk ladang Tuhan. Itu relasi. Pikul kuk yang kupasang. Itu hubungan. Jadi doa itu hubungan. Hubungan untuk apa doanya? Supaya kerajaan Allah datang. Kehendak Tuhan terjadi. Ya, terus belajarlah untuk bisa belajar harus ada hubungan supaya apa yang diajarkan masuk di hati. Didengarkan dimasuk di hati. Kalau gak ada hubungannya rusak, mah gimana kita mau belajar? Semua tentang hubungan. Jadi doa tentang hubungan dengan Tuhan. Itu dulu. Bukan kita nguntal semua pokok-pokok doa ke Tuhan, lalu selesai. Bukan itu. Bayangin aja kalau kita sedang berkencan atau makan malam. Mungkin saudara yang masih pacaran. Ya kan? Dengan pasangan saudara. Lalu saudara habis lagi kencan, saudara keluarkan daftar poin-poin yang harus dibahas selama 15 menit. Setelah selesai bahas, saudara oke, waktu sudah selesai, sampai jumpa lagi ya. Saya percaya itulah kencan terakhir saudara. Pacarmu gak dikasih izin untuk ngomong. Jadi ada satu hamba Tuhan namanya E.M. Bounds. Dia berkata gini, tujuan berdoa bukanlah untuk apa? Mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi untuk apa? Untuk menjadi apa yang Tuhan jadi apa? Jadi apa? Semua bicara yang didoakan itu tentang kita mau jadi apa untuk musim ini. Musim doa ini segala macam saudara. Yang ngerti katakan amin. Nanti akhirnya Tuhan akan berikan pokok-pokok doa buat kita. Yang kita akan doakan. Saudara bisa dapat di sini pokoknya. Jadi ini kita bahas tentang diri kita dulu sendiri. Sebagai khusus seorang pendoa atau penyembah. Apa yang harus kita siapkan? Apa kriterianya? Syaratnya sebagai seorang pendoa. Saya bisa ngerti katakan amin. Jangan terburu-buru doa. Walaupun mungkin bukan berarti gak terburu-buru. Pak kalau gitu doanya harus 24 jam. Bukan. Bisa saja saudara berdoa cuma 3 menit. Tapi 3 menit itu saudara dalam posisi hati yang tidak terburu-buru. Bisa saja 5 menit kok. Ini bukan bicara durasi waktunya, bukan. Ngerti gak saudara? Kalau misalnya saudara doanya 15 menit terburu-buru. Gak. Bisa ngerti ya saudara? Nah Yakobus 1 ayat 34 ini ada ayat saudara saya ingin ajak baca saudara untuk lihat sini. Ini doa, saudara target doa.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi apa? Sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Katakan amin. Saya yakin, seyakinnya gini saudara. Kalau kita bangun saudara, ini fondasi yang seperti ini. Saya yakin saudaraku, Tuhan akan percayakan penuaian jiwa yang jauh lebih besar dari apa yang Tuhan sudah lakukan hari ini. Tapi kalau kita nggak perhatikan ini, fondasi ini saudara, maka ketika masanya tiba, ini bisa rubuh. Prak, gitu habis. Ya, saudara dapat sini poinnya, amin. Yang terakhir, menemui Tuhan. Pelajaran ketiga kita belajar adalah belajar mendengar. Dialog, bukan monolog. Seringkali doa kita tuh seperti khotbah satu arah. Kayak saya nih khotbah nih. Ya, tapi saya juga seneng kalau khotbah tuh bisa ada tanya jawab sebenarnya kan. Ya kemarin saya khotbah di hadapan mungkin 100 orang lebih para gembala-gembala. Saudara, lewat Zoom kemarin. Ya kan kesempatan luar biasa. Saudara. Tapi ada tanya jawabnya. Jadi sering kita tuh doa jangan monolog. Usahakan ada waktu. Saudara baca Alkitab itu juga bagian daripada mendengar. Berdoa, bagian berdoa. Ya, doa-doa pribadinya kita naikkan. Nyanyian pujian kita naikkan gitu saudara. Bahasa roh, ya kan? Baca Alkitab. Tapi ada masa ini yang paling penting saudara. Coba tenang. Tenang tuh nggak mesti juga harus tutup mata ya. Saya bisa buka mata dan lihat firman. Ini, jadi kadang tuh kita datang doa, kita bicara. Lalu kita tutup telepon. Tuhan belum ngomong. Kita udah tutup telepon itu. Padahal tuh Roh Kudus pribadi yang rindu untuk bicara buat kita. Kadang Tuhan tidak ingin kita juga bicara. Tuhan tuh mau, saudara, dia cuma gini aja. Kadang-kadang tuh, ya kadang-kadang Tuhan juga gak bicara apa-apa. Tapi kadang-kadang juga Tuhan juga mau kita diam. Nikmatin aja sama dia. Rasakan aja dia. Saya ingin saudara bisa intim. Karena ini udah 6 tahun ya kita belajar yang lebih dalam ya. Kenapa kok Tuhan maunya jangan monolog? Karena ada banyak hal yang dia ingin buka buat sama kita. Kadang-kadang yang kita gak nyangka-nyangka. Dia kasih tahu duluan loh. Masa sih? Dan berarti masa sih? Enggak gak mungkin. Tapi kalau saudara mulai jangan bantah. Cuma kita dalam, masa sih? Tuhan tolong aku lindungi. Nanti kalau sebenarnya iya, itu dibukain. Nah, seringkali saya udah tahu kejadian yang akan terjadi jauh sebelumnya pada waktu kapan? Waktu saya diem aja. Dulu memang kalau cara saya doa, sudah, stop. Sekarang udah banyak di depan, duduk, diem, sambil cari gitu loh. Itu lebih, saya melihat lebih efektif buat saya. Tapi saya pikir saudara juga bisa. Ini saya kasih dasar firmannya ya. Ya, nanti Tuhan kasih ngomong banyak hal yang kalau Tuhan bisa, kita bisa dapat banyak hal dari Tuhan. Hidup kita tuh jauh lebih tenang lagi. Kita maunya gini. Coba belajar dengan doa seperti ini. Oh luar biasa. Ya, Yeremia 33. Coba kita baca ayat 3 sampai ayat 9. Panjang sih. Tapi saya ingin ajak saudara ayat 3 dulu baca. Kita sama-sama 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, mungkin beberapa di antara saudara punya pola pikirnya begini. Aku doa ya, kita doa, lalu kita stop, langsung kita check out. Kayak telepon nih, telepon seorang, kita ngomong apa kita ngomong, sudah ya gitu, pak kita tutup. Lalu kita ngarapan jawabannya tuh lewat gitu, wah kayak sulap gitu. Habis ini langsung berubah gitu. Enggak. Tuhan bekerja lewat firman. Bisa saja pada waktu saudara ngomong banyak, saudara waktu tenang, waktu diam, nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting udah siapin tempat untuk Tuhan
bicara. Nanti tiba-tiba waktu saudara, mohon maaf, mandi. Tiba-tiba Tuhan ngomong waktu mandi. Cak ini. Atau waktu saudara tidur. Mimpi cak ini. Tetapi itu bisa terjadi kalau biasakan diri. Habis doa diam dulu. Kasih kesempatan Tuhan ngomong. Kasih kepengertian sini. Belum tentu saat itu udah ngomong. Oh ini kalau doanya aja ini ya. Sebagai contoh ini bercanda baik. Ini ndak kate, cuman ngomong cak itu ndak mungkin lah ya. Cuman saya mau ngomong jangan kita punya pikiran cak inilah. Ya, poinnya itu jangan wah sesat nih pendeta nih. Jangan cak itu ya. Maksudnya gini, ada seorang laki-laki memang jalannya sudah salah. Utang keliling. Dia coba saudara, ya kan? Adu nasib, dia berdoa sama Tuhan, cak manolah aku bisa lunasin utang. Doanya gini saudara, Tuhan tolonglah aku supaya aku bisa kena lotre. Buat bayar utang. Dia doanya cak itu saudara. Sudah, dia tungguin. Karena kan dengar pengajaran ini kan, dia tungguin. Tuhan gak ngomong apa-apa. Dia diam baik. Hidupnya juga gak berubah, tetap aja. Besoknya dia doa lagi. Doa yang sama. Dakate suara, dakate apa-apa. Saudara, yang ketiga dia doa, Tuhan tolonglah. Tolong aku bisa, kenakan aku lotre. Aku mau, biar supaya aku bisa lunas utangnya. Tiba-tiba gelegar suara di kamarnya. Brang. Tuhan tuh bicara gak gelegar. Tapi ini namanya kan bukan Tuhan. Maksudnya ini contoh apa ya. Tuhan bilang, kau minta. Ya kan, bisa menang lotre. Tapi kau gak pernah beli tiket lotre itu. Ya, caknya kan kesannya Tuhan suruh kita berjudi lagi. Tidak hati. Maksudnya kadang-kadang kita harus siapkan dulu. Seperti Maria berkata begini. Ya kan? Mereka kehabisan anggur. Apa urusanku ibu? Waktuku belum tiba. Seperti Tuhan tunda atau Tuhan tolak. Tapi saudaraku, saudara tahu gak? Maria siapkan satu ruangan untuk Tuhan bekerja. Katakan amin. Caranya gimana? Dia tahu. Tuhan hanya bicara kepada siapa? Pelayan. Bukan pemimpin pesta. Bukan para bos. Tapi pelayan. Kenapa pelayan? Pelayan orang yang apa? Mau dengar. Dia mau lakukan. Dia pergi ke pelayan. Itu yang namanya siapkan ruangannya. Siapkan wadahnya. Ngerti gak saudara? Katakan amin. Ya kan? Apa saja yang dia katakan, perbuat itu. Tidak lama kemudian ayat berikutnya adalah Yesus datangi pelayan itu. Tuhan bilang apa? Isi tempayan itu dengan air sampai penuh. Pelayan dengar, pelayan lakukan. Setelah penuh, Tuhan bilang, sekarang cedok itu, bawa ke pemimpin pesta. Dengar, lakukan itu. Mujizat terjadi. Jadi kalau doa nih saudara, usahakan siapkan ruangan. Ruangannya itu. Dapat gak poinnya saudara? Nah kan di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-9 itu kan bicara tentang Tuhan kasih tahu. Hal-hal yang besar, hal yang luar biasa. Yang kayaknya gak mungkin ya. Coba kita baca yuk. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Tuhan Allah mengenai rumah-rumah di kota ini, mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim. Dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Lalu ayat 6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan apa? Kepada mereka kesehatan dan ini yang kita mau dengar yang ini nih. Bukan tiba-tiba sehat langsung tiba-tiba sembuh. Doanya langsung amin, check out. Enggak. Ini saudara, kita mau dengar yang ini nih. Terus apa lagi saudara dikatakan apa? Dan aku akan menyembuhkan mereka.
Aku akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan. Dia singkapkan cara-cara bagaimana sejahtera. Keamanan yang berlimpah-limpah. Ayat 7 apa? Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel. Akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan. Dengan berdosa terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa. Dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi apa? Pokok kegirangan. Ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Di depan segala bangsa di bumi. Yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar. Karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepada mereka. Katakan amin. Ini yang kita perlu dapetin dari Tuhan. Waktu kita berdoa, katakan amin. Iya. Jadi doa tuh harus apa? Dialog. Ya, kita punya 2 telinga, satu mulut. Supaya kita bisa mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Tapi dalam doa seringkali kita bertindak seolah-olah kita punya apa? 10 mulut. Tidak punya telinga sama sekali. Amin. Saudara pasti pernah dengar ya kisah ini. Katanya sih kisah nyata. Seorang misionaris tua. Orang Inggris yang layani di India. Satu hari ditanya. Ya, kan karena orang perhatiin kan. Kalau saudara tuh, saudara jangan pikir loh. Apa yang kita ngomong, kita gaya gitu. Orang tuh perhatiin loh. Setuju gak? Katakan amin sudah. Jadi orang perhatiin. Lalu orang nanya sama si misionaris ini, bapak misionaris ini. Orang Inggris ini. Ya kan? Dia tanya, apa yang kamu lakukan berjam-jam saat di gereja? Ya kan? Kamu doa tuh gimana bisa sampai jam-jaman doa? Tiap hari kamu gereja. Si misionaris ini jawab, Bu Pak. Ya, saya mendengarkan Tuhan. Lalu orang itu tanya lagi. Lalu apa yang Tuhan katakan? Ya kan? Apa yang Tuhan katakan? Misionaris itu tersenyum. Dia bilang apa? Tuhan juga dengarkan saya. Satu kali dia ditanya lagi. Kok bisa sih jam-jaman? Iya, aku cuma nikmatin Tuhan. Nikmatin hadirat Tuhan, nikmatin kasih Tuhan, nikmatin kebaikan Tuhan. Saya cuma diem naikkan. Setelah yang di dalam ini tenang. Saya mulai dengan doa, pujian, penyembahan. Setelah ini tenang semua, udah selesai. Aku diem, banyak diem. Jadi semakin banyak saudara. Jadi ada sebuah dialog sama Tuhan ya. Tanpa, ini saya tulis nih. Ada sebuah dialog tanpa kata. Yang terjadi dalam keheningan yang dalam. Katakan amin. Ya, kadang-kadang ada keluar rintihan juga seperti Hana. Hana tuh berdoa juga dalam keheningan. Cuman air mata aja bahasanya. Erangan. Tapi Tuhan dengar. Nah, Bunda Teresa katakan gini. Ini penutup ya, kutipan saya suka. Ini kan yang pendoa-pendoa, saya kutipan yang pendoa-pendoa. Oh, hamba raksasa doa lah ya kan istilahnya. Semakin banyak kita berdoa dalam keheningan. Makin banyak pula kita bisa apa? Memberi kehidupan kita sehari-hari. Katakan amin. Ya, Tuhan tidak hanya ingin menjawab doa kita. Tapi Tuhan mau apa? Memeluk hidup kita. Memegang hidup kita. Ingat, tujuan berdoa bukan sekedar perubahan keadaan. Tetapi apa? Transformasi hati. Persatuan yang erat atau intimasi dengan Tuhan. Jadi jangan kesibukan kita mencuri keintiman dengan Roh Kudus. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa yuk saudaraku. Oh laba. Tenanglah jiwaku dengan sayapmu. Pandang kemuliaan
mari kita berdoa lebih dalam sama Tuhan. Bukan cuma sekedar lebih panjang atau lebih cepat. Kalau kita bisa dapat kesempatan di menara doa atau doa pribadi, ibadah, coba belajar menikmati lebih banyak hadirat Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, ketimbang lebih banyak mengajukan daftar permohonan doa. Bukan berarti kita gak boleh mengajukan permohonan doa. Ajukan gak apa-apa. Tapi coba ini. Tuhan, Bapa, dalam nama Yesus, ajar kami untuk slowing down, memperlambat langkah kami. Tolong kami untuk tidak hanya mencari berkat-Mu, tapi kami bisa mencari wajah Tuhan. Biarlah hati kami tenang di dalam Tuhan, karena di dalam ketenangan itulah kami menemukan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Ajar kami untuk bisa tenang dan percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memelihara kami, melindungi kami, menolong kami. Bahkan Engkau Allah yang mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau makan perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami mau duduk sehidangan dengan Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai sudah datang menciptakan permainan dan sampai selama-lamanya. Bapa, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan. Tuhan kuduskan persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan diluaskan. Dalam nama Yesus. Semua kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.